Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, itulah tema kita di pagi ini. Bapak Ibu Saudara, ada salah satu tradisi di Mamasa di zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak ada terdengar pada saya. Jadi ada orang yang lebih dahulu mempersiapkan jalan bagi orang yang akan datang. Nah saudara, dalam konteks bacaan kita di hari ini sama, bahwa sebelum kedatangan Kristus ada orang yang diutus lebih dahulu datang untuk mempersiapkan jalan. Karena itu saudara, sedikit latar belakang dari bacaan ini, bahwa Injil Matius adalah diutus oleh seorang pemungut cukai, ya, Matius itu sendiri, yang menjadi salah satu murid Yesus yang diperkirakan sekitar tahun 70 sampai 80 Masehi. Dan surat ini atau Injil ini dituliskan untuk komunitas Yahudi yang percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Dan di kalangan orang Yahudi ada juga salah satu tradisi yang mengikat mereka di saat itu, yaitu tradisi Yahudi yang cukup keras ditambah dengan dukun Taurat. Nah, pembaptisan yang sering dilakukan itu adalah bagi mereka yang akan bergabung dengan komunitas Yahudi. Jadi pembaptisan itu sudah sering dialami, tapi bagi mereka yang akan bergabung dengan orang-orang Yahudi, dikhususkan kepada non-Yahudi. Namun nyatanya saudara, tampilnya Yohanes ini berbeda. Kata kedatangan Yohanes, dia bukan hanya membaptis non-Yahudi, tapi juga termasuk orang-orang Yahudi. Nah, kemunculan Yohanes ini tentu menjadi atau menggoncangkan keagamaan pada saat itu. Karena dari kitab Maliaki kepada Matius itu ada namanya masa keheningan, masa antara yang diperkirakan kurang lebih 400 tahun. Jadi dari kitab Maliaki itu sebelum kepada Matius itu ada namanya masa keheningan atau masa antara, itu diperkirakan kurang lebih 400 tahun. Nah, kurang lebih 400 tahun ini Nabi tidak ada, firman Tuhan tidak terdengar. Yang ada adalah kekuasaan Romawi. Adapun keagamaan muncul itu hadir dari kalangan elit, khususnya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang mencoba membawa kehidupan mereka sebagai orang yang suci dibandingkan dengan kalangan orang-orang Yahudi yang lain. Jadi masa antara atau masa keheningan adalah masa kegelapan bagi kehidupan orang Israel. Karena penindasan terjadi di sana, penganiayaan yang cukup panjang. Karena itu di tengah-tengah kondisi dan keadaan demikian, maka bangsa Israel menantikan pembebasan. Mereka menantikan sebuah pembebasan bagi mereka. Karena itu saudara, tampilnya seorang Yohanes Pembaptis anak Sakria tentu menjadi sorotan utama para kaum munafik. Kaum munafik yang saya katakan tadi adalah orang-orang Farisi dan orang Saduki, yang selama ini menganggap diri mereka paling sempurna, paling suci dibandingkan dengan masyarakat Yahudi yang lainnya. Jadi mereka sudah merasa nyaman karena kurang lebih 400 tahun beranak cucu, pola-pola tradisi dan hukum Taurat itu melekat dalam kehidupan. Karena itu dikatakan, yang saya katakan tadi, dia mengguncangkan iman keagamaan pada saat itu. Karena tampilnya Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa ia tinggal di padang gurun. Bahkan dalam catatan, dalam bacaan kita dikatakan ia tinggal di padang gurun. Dia memakai jubah berunta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Kenapa sebenarnya dia harus
tinggal di padang gurun dan dia makanannya tidak sama dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Nah saudara, penyebutan padang gurun makanan madu dan belalang bukan penyebutan ini sekedar catatan bahwa inilah yang dimakan Yohanes, atau bukan sekedar simbol bagi Yohanes yang datang sebagai pendahulunya Kristus. Akan tetapi sebuah gaya hidup yang mau mengatakan bahwa Yohanes mau memisahkan diri dari kehidupan, kebiasaan, atau pemutusan diri dari kemewahan dunia dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dia tinggal di padang gurun, makanannya lain daripada yang lain. Itu menunjukkan bahwa ada pemisahan diri. Dia datang menunjukkan bahwa dunia dan diriku berbeda. Kalau dulu dalam kalangan orang Yahudi makanannya enak-enak, kalau di zamannya orang Farisi dan orang Saduki, keagamaan mereka terlihat dari cara ritual mereka dalam penyembahan yang mereka lakukan. Tapi dengan tampilnya Yohanes membawa babak baru dalam kehidupannya. Kata Yohanes adalah nabi pertama setelah masa antara itu. Saya katakan tadi 400 tahun kurang lebih tidak ada nabi, dan Yohanes inilah tampil nabi pertama dalam mendahului semua nabi-nabi yang ada di zaman Yesus. Karena itu saudara, belalang dan madu hutan mencerminkan kesederhanaan yang begitu ekstrim, di mana Mesias yang akan datang kemudian juga akan meninggalkan tahtanya, keagungannya, kekudusannya, dari sebuah penyelamatan bagi umat manusia Indonesia. Kita anggota jemaat bertobat, ini kan terjadi bagi kita. Ini Yohanes adalah seorang hamba Tuhan. Dia menunjukkan role model keteladanan yang patut diteladani. Dia menyampaikan pertobatan kepada orang Israel, tapi juga diawali dari dirinya sendiri. Jadi orang bilang begini, kalau engkau mengubah orang lain, ubahlah dirimu. Kalau kau cubit orang lain, cubitlah dirimu lebih dahulu. Kalau kau cubit dirimu sakit, jangan kau lakukan sama orang. Kalau kau mau orang lain bertobat, mulailah dari dirimu sebagai seorang pelayan. Kalau mau engkau umatmu diselamatkan, maka tunjukkanlah dirimu bahwa engkau lebih dahulu telah diselamatkan. Ini adalah sebuah keteladanan yang dilakukan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes dalam pelayanan tidak merasa bangga. Dikatakan tadi bahwa dari Yerusalem, dari Yudea, bahkan di sekitar Sungai Yordan ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong ini. Di saat ini Bapak Ibu Saudara memang agak-agak susah kita membedakan mana hamba Tuhan yang asli dan mana yang tidak asli. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ada begitu banyak hamba Tuhan yang hanya mau cuannya, ya banyak sekali. Banyak juga orang sekarang itu dia di mana-mana media dia tampil, ya kita tahu untuk suarakan firman Tuhan, tapi di sisi lain ada juga yang dia mencari apa itu supaya followernya naik, pengikutnya naik, ya cuannya masuk di akhirnya. Banyak yang terjadi. Saya tidak katakan semua, tapi ada. Karena itu tampilnya Yohanes menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Itu menunjuk bahwa kehadiran Yohanes walaupun ada begitu banyak pengikutnya, tapi dia terus membawa dirinya sebagai seorang hamba. Dan di pelayan-pelayan sekarang Bapak Ibu Saudara, bahkan para hamba-hamba Tuhan, bahkan kami termasuk pendeta, kadangkala kalau sudah pelayanannya luar biasa, hebat, muncul kesombongan dalam diri. Karena saya tuh, karena khotbah itu baru bagus, makanya banyak orang bertobat. Karena saya tuh, makanya begini dan begitu. Semua berpulang kepada karena saya. Yohanes Saudara tidaklah demikian. Bagi Yohanes, yang dia mau katakan adalah dia datang hanyalah alat pembuka jalan bagi Kristus.
Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes tampil dalam kesederhanaan, juga mengajak kita di momen Advent persiapan Natal juga tampil dalam kondisi sederhana. Tidak tampil dalam sebuah kemewahan, tapi tampil dalam sebuah kesederhanaan. Saya sesungguhnya selalu beranggapan begini, saya coba merenungkan begini. Kira-kira mau nggak ya kalau sekali-sekali dalam momen Natal kita datang dalam kondisi pakaian yang tidak ada pakai baju baru. Misalnya pakaian yang kita pakai di rumah, tapi maksudnya yang sopan ya. Kita pakai di rumah yang kita pakai di rumah yang biasa-biasa. Dalam hari Natal kita datang pakai itu. Saya selalu berangan-angan seperti itu. Coba kita dalam hari Natal itu datang apa adanya. Ya kalau memang rambutnya begitu-begitu, tidak usah terlalu disisir dan lain sebagainya. Kita datang apa adanya. Saya bisa membayangkan itu Bapak Ibu pada saat sudah masuk dalam gereja. Ada yang datang mungkin rambutnya masih acak-acak, ada yang tidak pakai lipstik, ada yang mungkin pasti. Karena sesungguhnya kedatangan Kristus itu yang harus ditampilkan di kehidupan ini, kehidupan yang nyata. Bukan soal tampilannya, tapi soal isinya, soal sikap hati kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jadi ini bukan tentang apa yang harus disiapkan, namun tentang bagaimana sikap hati kita dalam menyambut kedatangan. Bahwa apakah perubahan dan sikap hidup sudah dapat mencerminkan hidup dalam sebuah pertobatan, ataukah hanya sekedar olesan kata-kata yang mengatakan saya sudah mengalami pertobatan, saya sudah lahir baru. Tapi setiap harinya saudara, sesungguhnya kita tidak pernah menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya dalam. Dan itu saudara, ini bukan tentang siapa Yohanes, namun tentang siapakah kita sesungguhnya di hadapan Allah. Ini pertanyaan penting harus muncul dalam diri kita. Karena itu marilah kita berkaca dari kehidupan Yohanes ini, bahwa dia datang, dia mempersiapkan jalan bagi terus. Karena itu dalam bacaan kita dikatakan begini. Sebentar lagi khotbah selesai. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas katutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Ada penampi artinya ada pemisahan. Biasa tuh matapik hijau, tapi biasanya kalau ada ayam-ayam kecil yang baru turun, baru habis menetas, biasa tapi gitu supaya apa? Orang memasak bilang bandikna. Bandikna itu dipisahkan, yang bandikna itu dikasih ke ayam kecil-kecil dan yang besarnya untuk dimasak. Ada pemisah. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali yang dibaptis dalam minggu Advent, karena Advent bukan hanya berbicara tentang kelahiran juru selamat, tapi juga kedatangan Tuhan di mana orang yang tidak mengalami pertobatan secara total dalam hidupnya akan dipisahkan antara satu dengan yang lain. Mereka yang dikatakan bandikna akan dibuang, dikumpulkan, dan dikatakan firman Tuhan mereka akan dibakar sampai habis. Tapi mereka yang mengalami pertobatan, yang sikap hatinya sudah sungguh-sungguh pasrah dalam menyambut kedatangan Juru Selamat, maka dikatakan beras yang bagusnya itu dimasak, dimakan bersama-sama, dan membuat kita kenyang kembali melakukan aktivitas. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup di masa Advent ini dengan sungguh-sungguh siapkan hati dalam sebuah pertobatan yang sungguh dengan perubahan hidup yang total, sehingga dengan demikian akan menghantar kita dalam menyambut damai sejahtera yang akan datang di tengah-tengah dunia. Karena yang datang di tengah dunia adalah pembawa damai, maka kita pun akan menyambutnya juga adalah orang pendamai, sehingga yang berjumpa adalah sama-sama pendamai, maka muncul namanya damai sejahtera. Tapi yang datang pendamai, yang datang kepadanya tidak damai, maka tidak akan pernah berjumpa. Tapi datang damai,
menyambut damai, maka inilah disebut damai sejahtera. Dan inilah disebut dikatakan shalom. Ada damai sejahtera dalam itu. Amin firman Tuhan. Kita